Tuhan yang hadir pada malam hari ini, tamu undangan semua yang boleh berkenan ada bersama-sama untuk kita sama-sama menikmati kebenaran-kebenaran Tuhan. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita soroti pada malam hari ini adalah Passion for Mission. Ini adalah tema yang menjadi tema misi Gereja Sidang Jemaat Allah yang sedang dibicarakan di bulan-bulan September dan juga masuk di bulan Oktober ini. Rupanya tema ini masih sangat panas untuk dibicarakan di Gereja Sidang Jemaat Allah. Passion for Mission. Sama-sama sebutkan 1, 2, 3. Passion for Mission. Amin. Bilang samping kiri kanan, lidah rote juga mesti terbiasa. Ya, saudara, ya gitu mesti terbiasa dengan ini bahasa ya. Maksudnya passion itu adalah gairah ya. Gairah atau semangat atau spirit, itu kata passion. Sementara formation artinya untuk atau bagi misi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara misi, maka kita bicara soal menjangkau jiwa. Kalau kita bicara misi, berarti kita bicara soal pemberitaan Injil. Kalau kita bicara misi, berarti kita bicara menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti saudara dan saya, tema ini mau mengajak kita semua untuk dibakar semangat kita, untuk dibakar saudaraku roh kita, untuk dibakar spirit kita, passion gairah kita, untuk kita boleh menjangkau jiwa yang terhilang, untuk menjangkau jiwa yang belum diselamatkan, untuk menjangkau jiwa yang saudaraku berjalan menuju ke neraka. Kita punya tugas untuk saudaraku merebut setiap mereka untuk datang kepada Kristus dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu saudara, dalam tema ini kita semua bukan hanya mau diajak untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kita mau diajak untuk aktif bergerak di dalam misi atau pekabaran Injil. Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan teks yang menjadi landasan untuk tema Passion for Mission ini diangkat dalam pembahasan tentang saudaraku semangat untuk misi. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35 ini menjadi ayat kunci daripada pembahasan ini. Bisa ditampilkan. Oke, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-5, 35. Oke, ada di depan. Mari Bapak Mama Bapak Saudara, kita mau baca teks ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, kalau kita membaca ayat 35 saja rasanya kurang lengkap atau kurang kita paham. Kita mesti baca keseluruhan teks ini mulai dari pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Tapi saudaraku, karena ayat 35 ini yang menjadi sorotan, maka saya mau mengajak kita untuk membaca beberapa ayat saja sebelum dari ayat 35 ini untuk memberikan sedikit penggambaran kepada kita maksud daripada ayat itu di dalam tema Passion for Mission ini. Mari kita lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes pasal 4, kita mulai dari ayat 31. Saudara, kita mau baca beberapa ayat. Saya yang akan membacakan buat kita. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Perhatikan kata sementara itu. Ini punya hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu berbicara tentang bagaimana perempuan Samaria itu sudah pergi masuk ke kota Samaria dan kemudian menginjil atau mulai memberitakan tentang Yesus. Sementara sedang memberitakan Yesus, murid-murid itu datang dan mengajak Yesus, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, makanlah.
Lalu ayat 32, akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, jadi kalau kita membaca rentetan cerita ini, kita menemukan saudara bagaimana Yesus sedang membuka pemahaman dari murid-murid. Yesus sedang membuka cara pikir murid-murid tentang bagaimana mengikut Tuhan, tentang bagaimana menjadi orang percaya, tentang bagaimana menjadi orang Kristen. Ini maksud daripada teks ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa demikian? Karena rupanya kalau kita membaca tadi dalam teks ini, kita menemukan ada 2 kelompok yang berseberangan. Kelompok yang pertama adalah kelompok murid-murid. Kelompok murid-murid mereka tidak pusing soal misi. Mereka lagi tidak pusing soal pemberitaan. Mereka tidak pusing bagaimana perempuan Samaria itu masuk ke kota dan memperkenalkan Yesus kepada orang Samaria, sehingga banyak orang Samaria percaya kepada Yesus. Mereka tidak tahu orang Kupang bilang. Mereka lebih fokus kepada makanan yang mereka baru pergi beli di pasar, yang datang kemudian saudara, mungkin mereka sudah bagi satu bungkus. Kalau itu adalah nasi padang atau nasi campur, belum ada bagi satu murid-murid 12 orang. Sisa 1 bungkus Yesus punya. Ya saudara, ayat 32 tadi mengatakan bahwa mereka juga kasih Yesus. Lalu mereka bilang, Rabi, makanlah. Tapi Yesus kemudian berkata, makananku bukanlah yang itu, tapi makananku melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Bapakku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya membaca teks ini, saudara, saya sedang berpikir tentang orang-orang Kristen yang seperti murid-murid yang hari-hari ini juga hanya urus soal kampung tengah, yang hanya urus soal perut, yang hanya urus soal kenyamanan. Mereka tidak pusing soal penginjilan, mereka tidak pusing soal bagaimana misi harus dijalankan. Yang penting mereka jadi orang Kristen, yang penting hari Minggu mereka pergi gereja, dan semua jadwal-jadwal kebaktian mereka ikuti. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengabaikan satu tugas penting, misi Allah, yang merupakan sesuatu yang tidak main-main. Ini merupakan emergency, sesuatu yang harus terus diregenerasikan, tongkat estafet yang tidak boleh mati di tangan seseorang, tapi harus terus dikobarkan sampai Kristus datang kembali yang kedua kali. Bilang samping kiri kanan, jangan sampai kamu termasuk kelompok murid-murid. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sontoy orang Kupang bilang, ya, biar misi ada dipikirkan, saudaraku, oleh sekelompok orang, tapi dia malas tahu. Dia pikirannya yang penting sudah saya suka Kristen, saya suka ikut Tuhan, yang penting saya suka masuk gereja, yang penting saya suka setia. Hanya itu saja dia punya pikir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini orang yang bukan jadi orang Kristen yang baik. Nah, Yesus kecewa melihat keadaan murid-murid yang model seperti itu. Yesus merasa bahwa murid-murid ini harus dikasih pemahaman untuk masuk pada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu bukan mayoritas, karena hanya ada satu perempuan Samaria, hanya ada Yesus Kristus. Jadi 2 orang saja, tidak banyak yang ada pada kelompok misi, kelompok penginjilan, kelompok penjangkauan jiwa, yang punya passion, yang punya gairah. Itu hanya 2 orang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sementara 12 semua masuk kelompok urus diri sendiri.
12, tidak ada pada kelompok yang pikir tentang pekabaran Injil. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi lewat ayat ini, kita semua mau dibukakan pikiran kita bahwa betapa pentingnya ada di dalam kelompok yang kedua yang hanya 2 orang itu. Menjadi perempuan Samaria dan meneladani Kristus yang tidak boleh berhenti, saudaraku, punya passion, punya semangat, punya gairah untuk terus melayani penjangkauan jiwa, untuk mencari orang datang kepada Kristus. Itu adalah sesuatu yang penting bagi hidup kekristenan kita. Karena penting, maka ayat 35 tadi Yesus bicarakan kepada murid-murid. Yohanes pasal 4, saya ulangi ayat yang ke-35. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu. Ini ayat bicara soal sesuatu yang sangat darurat, sesuatu yang sudah ada di ujung mata kita, sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Lihatlah sekelilingmu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Ada amin. Bilang samping kiri kanan, buka mata. Buka mata. Jangan tutup mata. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita orang Kristen ini cenderung, saudaraku, punya 2 penglihatan. Penglihatan yang pertama hanya lihat di atas terus. Yang lihat di atas terus ini, saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang pikir soal hanya kerajaan Allah, pikir soal, saudara terkasih dalam Tuhan, hidup yang akan datang, itu baik. Tetapi ada kelompok yang kedua juga yang pikirnya hanya ke bawah, ya. Maksudnya apa? Yang dia lihat hanya dunia saja, akunya. Yang dia lihat bagaimana saudara hidupnya, bagaimana perutnya, bagaimana keuangannya, bagaimana ekonomi. Dia hanya pikir soal dia. Itu yang lihat ke bawah. Lalu saudara yang terkasih dalam Tuhan, lupa kita yang ketiga ini penting. Kita boleh lihat ke atas, boleh lihat ke bawah, tapi jangan lupa lihat ke samping kiri kanan, lihat ke muka dan ke belakang. Karena di sekitaran kita ada ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Kalau kamu hanya lihat di atas, kamu akan lupa samping kiri kanan, dan kamu hanya kamu dan Tuhan. Saudara, kalau kamu lihat ke bawah, kamu akan lupa Tuhan dan lupa di samping kiri kanan, karena kamu hanya pikir aku, saya, gue, beta. Tapi kalau kamu sekali lagi melihat ke samping kiri kanan, matamu akan terbuka dan engkau akan melihat ternyata ada banyak jiwa yang sedang menjerit. Tolong kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh belas kasihan Tuhan. Tapi tidak ada tangan yang terulur, sementara kita hanya terus melihat ke atas dan ke bawah. Hari ini lewat khotbah ini, saudara terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua sesuai dengan kebenaran firman Allah. Lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Amin. Amin. Bilang sekali lagi samping kiri kanan, buka mata, lihat sekeliling. Buka mata. Kalau saudara buka mata dan lihat sekeliling, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saudara akan punya passion for mission. Saudara akan punya api penginjilan. Saudara akan punya semangat penginjilan. Saudara akan punya roh yang menyala-nyala untuk menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, saya mau mengajak kita hari ini untuk belajar, ya. Saya mau kolaborasi Yohanes pasal 4 ini dengan saudaraku, cerita tentang penginjilan Yesus Kristus, atau boleh saya sebut KKR-nya Tuhan Yesus Kristus, tentang bagaimana memenangkan jiwa. Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar ini. Saya akan kolaborasi dalam khotbah ini. Saya akan singgung kembali Yohanes 4, tapi juga Matius 14. Ini akan menjadi salah satu sorotan kita untuk belajar dari Yesus tentang bagaimana memiliki gairah misi atau passion for mission ini.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Kita baca ya, saut-bersautan ayat ini supaya kita memahaminya. Konteksnya memang bukan cerita yang baru, tapi ini suatu cerita yang lama yang mungkin kita sudah dengar sekian kali, tapi kita mau belajar tentang gairah misi dari teks ini. Matius 14 ya ayat 11. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak, betul tadi ayat 13. Saya sebut salah. Ya. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Silakan ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya berbelas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara lihat, ia melihat. Nah, ini berarti dia bukan hanya lihat satu arah, ini melihat sekelilingnya. Ini ladang sudah menguning, siap dituai. Banyak orang yang dikatakan orang banyak yang besar jumlahnya, bukan sedikit manusia. Saudara terkasih. Lalu ayat 15, perhatikan. Saudara, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Ayat berikut 16, silakan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17, perhatikan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, jemaah. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20, silakan. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 karung penuh. 21 bersama-sama. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, di dalam teks ini mirip-mirip dengan Yohanes pasal 4 tadi, ya. Kelakuan murid-murid juga sama seperti dengan Yohanes pasal 4, di mana mereka tidak peduli dengan orang banyak. Mereka tetap peduli dengan dong diri sendiri. Suruh dong pulang, botok su capek, botok mau urus istirahat, mau makan. Ayo Yesus, kita jangan terlalu peduli dengan ini banyak orang. Tapi Yesus tidak. Yesus sekali lagi punya hati misi. Yesus punya semangat misi. Yesus punya gairah misi. Yesus memiliki passion for mission, saudara. Jadi ini sesuatu yang penting, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi dalam beberapa teks Alkitab kalau kita temukan, memang murid-murid suka ogah-ogahan dengan soal penginjilan, dengan soal misi. Karena itu Yesus menekankan bolak-balik soal bagaimana harus punya hati misi. Karena tongkat estafet pemberitaan Injil itu akan jatuh di tangan mereka 12 orang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau gairah misi itu tidak dibangkitkan, celaka. Makanya Yesus, saudaraku, didik mereka betul-betul dalam soal misi. Ya, didik betul soal misi. Saya ulang, kondisi murid-murid ini juga sebagian orang Kristen masih punya kondisi begitu. Makanya saudaraku yang terkasih, memberitakan tentang misi atau saudara bicara soal penjangkauan jiwa, ini memang satu berita yang perlu terus dibakar di dalam gereja. Saudaraku, bicara soal penjangkauan jiwa, ini memang harus terus dibangkitkan di dalam gereja. Beberapa hari yang lalu dalam KKR misi di gereja tempat saya lain, saya bilang, kalau kita berhenti memberitakan Injil, jangan heran, saudara. Suatu hari nanti bumi Flow Bangora, Nusa Tenggara Timur ini, kita tidak akan lihat lagi orang-orang yang namanya Yohanes, Lubatonis, Maria, Foe, apalagi ya? Matius Kase. Itu kita tidak akan ketemu lagi. Memang marga Kase, marga Lubatonis, marga Foe, marga
yakin ke depan orang akan punya nama yang berbeda, tidak lagi Matius, tapi saudara akan mulai dengan Muhammad, Ahmad. Ya saudara, akan ada nama bukan Maria, bukan Magdalena lagi, bukan Hana, bukan Yohana, tapi apa saudaraku? Siti. Karena tongkat estafet pemberitaan Injil sudah tidak lagi dikumandangkan. Orang hanya pikir soal kepentingan diri, orang hanya pikir soal makan minum, orang hanya pikir soal bagaimana dia, saudara, dia tidak pikir soal penginjilan. Dan ini bukan cerita putar balik, ngomong kosong. Ini sudah ada realitanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekarang saya kasih tahu saudara, ya, Efesus yang kita baca, Efesus itu dapat surat bukan main-main. Kalau saudara baca Alkitab ya, Timotius, saudaraku, waktu Paulus kirim surat Timotius itu, Timotius ada di Efesus. 1 Timotius, 2 Timotius. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu kemudian surat Efesus khusus. Jadi 1 Timotius, 2 Timotius, surat Efesus. Tambah lagi kitab Wahyu. Wahyu pasal 2 kita temukan, tulislah ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Jadi saudara, bukan main-main, 4 surat diberikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Hamba Tuhan yang melayani di Efesus bukan hamba Tuhan ece-ece. Timotius, Paulus, orang-orang hebat, orang-orang yang saudaraku dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi dengar baik-baik, Efesus hari ini adalah Turki. Jadi kalau saudara baca Efesus itu, saudara bacanya Turki pasal 1 ayat 1 harusnya sekarang. Karena Efesus itu Turki. Dan saudara tahu Turki kan? Google nanti sudah cari, Turki itu mayoritas apa? Kristen? No. Turki bukan mayoritas Kristen. Dulu orang bangga tahun 60-an, saudara, tahun 50-an, tahun 40-an Masehi, gereja bertumbuh di Efesus luar biasa. Bahkan dari Efesus cetak hamba-hamba Tuhan. Karena di Efesus Paulus tinggal 3,5 tahun dan bikin sekolah yang namanya sekolah Tiranus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi apa? Saya ulang lagi, tinggal sejarah, tinggal nostalgia belaka, tinggal cerita. Hari ini kita boleh bangga NTT mayoritas Kristen. 50 meter gereja, 50 meter gereja. Tapi orang kalau pergi gereja hanya duduk dengar dan pulang. Dia tidak pernah punya api misi, dia tidak pernah punya api penginjilan. Jangan heran, gereja yang banyak ini suatu saat akan menjadi sepi dan tinggal puing-puing saja yang berdiri. Mungkin akan berubah fungsi menjadi diskotik, berubah fungsi menjadi kafe, apalagi dekat KD. Ini gampang sekali. Nanti bukan lagi gereja sidang jemaat Allah Betani, kita pas lewat kita baca kafe Betani. Wih, berat. Baru duduklah, ada nona-nona nyong-nyong di dalam sini sambil menyanyi, ikan naik di pantai, mama repot kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan, karena sekali lagi orang pikir misi bukan sesuatu yang penting. Nah kita ini kan saat-saat mati, ya. Nah kalau generasi yang berikutnya ini tidak punya api penginjilan, saudara, kalau generasi berikut ini, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak punya misi untuk memberitakan Injil, bagaimana? Makanya saudara, gereja harus kembali membakar, saya ulang lagi, semangat untuk pekabaran Injil. Gereja harus mulai menekankan tentang yang namanya semangat misi, supaya api pemberitaan Injil di Flow Bangora tidak akan pernah padam. Injil terus menyala sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Tepuk tangan yang meriah, yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk memiliki ini semangat passion ini, untuk memiliki passion formation ini, saudara terkasih dalam Tuhan, maka Yesus mengajarkan beberapa hal penting yang harus kita punya. Yang pertama, kita mulai dari Matius 14 ayat yang ke-14. Ya, perhatikan, saya bacakan.
ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah, jemaat sambung, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. perhatikan ada kata tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang akan punya passion, orang punya semangat, orang punya api, spirit untuk menginjil. Kalau di dalam hatinya seperti hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Kalau saudara melihat di sekelilingmu dan tidak timbul belas kasihan, maka saudara tidak akan pernah punya semangat untuk memberitakan Injil. Karena yang bikin kita semangat untuk memberitakan Injil karena hati yang penuh belas kasihan. Ada lagu yang dulu kita biasa nyanyi, berikan pada kami hati yang, ya apa? Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Ya, tak? Berikan dulu kepada kami hati yang mengasihi, hati yang penuh belas kasihan. Kalau hati belum penuh belas kasihan, saudara tidak akan tergerak untuk saudaraku pergi menginjil. Hatimu tidak tergugah, spiritmu tidak terbakar, apimu tidak akan menyala kalau tidak ada api belas kasihan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah Yesus itu memang punya hati belas kasihan karena itu bagian dari atribut dirinya sebagai Allah. Ya. Allah itu punya atribut atau punya sifat, salah satunya adalah penuh dengan belas kasihan. Lihat Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-15. Mazmur 86 ayat yang ke-15. Mazmur 86 ayat 15. Ya, bersama-sama kita bacain ayat 1, 2, 3. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Pengasih, berlimpah kasih dan setia, itu Allah. Makanya Yesus waktu datang ke dalam dunia ini, dia tidak bisa lihat ada orang, saudaraku, banyak yang membutuhkan belas kasih, yang membutuhkan uluran tangan. Dia tidak bisa jalan meskipun dia pun perut lagi lapar, meskipun dia, saudaraku, tidak tidur semalaman, meskipun dia, saudara terkasih dalam Tuhan, baru saja mungkin duduk beberapa menit, tetapi ketika dia lihat ada orang-orang yang membutuhkan, seperti perempuan Samaria, seperti orang-orang di kota Samaria dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, seperti banyak orang yang cari Yesus untuk, saudaraku, melihat, mengikut Yesus, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah, waktu kita menjadi percaya kepada Tuhan, ingat baik-baik, karakter dan, saudaraku, atribut Allah itu diberikan kepada kita. Apa atribut Allah yang Allah berikan kepada kita? Atribut Allah yang Allah berikan kepada kita itu kudus, saudara, juga kasih, penuh dengan belas kasihan. Orang yang percaya kepada Kristus, dia beri sifat Allah, diberi, saudara, namanya kasih, penuh dengan belas kasihan. Lihat ini ayat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-5. Kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-5. Ya, Roma pasal 5 ayat 5. Oke, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. dicurahkan di mana? Hati kita. Dicurahkan di mana? Di dalam hati kita. Bilang samping kiri kanan, kalau kamu percaya Tuhan, Kalau kamu percaya Tuhan, di dalam hatimu ada belas kasihan. dalam hati belas kasihan. Amin. Amin. Jadi kalau saudara bilang percaya Tuhan tapi hati tidak ada belas kasihan, waduh, itu perlu dipertanyakan itu, saudara. Ya,
Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya akan diwarnai dengan yang namanya belas kasihan. Hati Tuhan menjadi hati kita. Hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu akan menjadi hati saudara dan saya. Dan saudara, karena beda, kita ini meskipun diberi hati yang penuh dengan belas kasihan, namun seringkali terkontaminasi, ya. Bisa terkontaminasi dengan sifat dasar kita yang dosa, yang saudaraku ya gampang sekali terpengaruh dengan keadaan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah itu tiap hari memperbaharui kasih-Nya di dalam hati kita, ya. Jadi setiap pagi saudara bangun, Allah yang sudah memberikan kasih dalam hati saudara dan saya, Dia memperbaharui terus kasih itu di dalam diri kita. Lihat Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Kita Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Kita Ratapan pasal 3. Ya, 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Penting ayat 23 Ratapan pasal 3. Perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ratapan 3 ayat 23. 1, 2, 3. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Amin. Jadi saudara bangun pagi, ingat, hati kita itu dibaharui kasih setia-Nya. Hati kita ini saudaraku ditambahkan baru kasih setia Tuhan. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, tidak ada orang Kristen yang berkata dia tidak punya kasih setia, ya. Hanya orang-orang yang belum percaya Yesus saja yang belum punya kasih setia. Kalau orang itu sungguh-sungguh telah menaruh harapannya kepada Tuhan, dia memberi hidupnya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka di dalam hatinya harus ada yang namanya belas kasihan. Saudara yang terkasih, sehingga belas kasihan itu memampukan kita untuk mewujud nyatakan. Yang pertama, kasih kepada Allah, lalu kemudian yang kedua, kasih kepada sesama. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Matius pasal 22 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 38 jemaat. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara lihat rentetannya enak ini, saudara lihat. Jadi kita ini tidak ada kasih sebenarnya, tapi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan memberikan kepada kita waktu kita percaya. Tapi bukan hanya memberikan, tiap pagi Dia baharui, tiap pagi Dia baharui. Lalu Dia kasih perintah kepada kita, kasihi Tuhan Allah. Lalu yang kedua, kasihi sesamamu manusia. Saudara terkasih, nah kok kita bisa kasih alasan bilang kita tidak punya spirit untuk melayani Tuhan, kita tidak punya spirit untuk saudara menginjil? Saya ulang lagi pernyataan saya, itu berarti memang Anda belum memiliki kasih dari Allah. Anda belum bersungguh-sungguh memberi hidupmu kepada Tuhan. Izinkan saya menyampaikan kalimat ini. Saudara mungkin masuk gereja, tapi saudara belum jadi Kristen. Saudara memang ada di tempat yang namanya rumah ibadah. Saudara mungkin menyanyi angkat tangan, tapi sesungguhnya Yesus belum ada di dalam hatimu. Karena kalau Yesus ada di dalam hatimu, tidak bisa tidak di dalam hatimu pasti ada kasih setia, ada belas kasihan. Karena atribut Allah itu diberikan kepada kita waktu kita menjadi percaya kepada Dia. Ada amin? Makanya saudara lihat ke perempuan Samaria, waktu dia minum air dari sumur itu, sumur Yakub, dia haus terus. Tapi begitu dia dapat air kehidupan. Siapa itu air kehidupan? Yesus Kristus. Waktu dia terima Yesus Kristus, air kehidupan itu memberikan dia belas kasihan. Dia tidak hanya pikir dirinya, dia tidak pikir tentang siapa dia, tapi dia pikir tentang kawan-kawannya yang ada di Samaria. Dia harus pergi karena hati penuh belas kasihan itu mengalir di dalam pribadinya. Amin. Amin.
Saudara terkasih di dalam Tuhan. Dan ini yang Yesus tanyakan kepada Petrus dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ditampilkan. Yohanes pasal yang ke-15. 21 ayat 15 maksud saya. Ya, bersama jemaat. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya apa? Domba-domba. Ya. Ini kan domba-domba, ini maksudnya jiwa-jiwa ya. Jadi orang kalau punya hati yang penuh dengan kasih, belas kasihan, dia akan betul-betul cari jiwa-jiwa ya. Dia tidak bisa diam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kasih itu bakar kita punya semangat. Kasih itu yang bikin ketong supaya bisa tenang. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, waktu Paulus bicara soal melayani Tuhan, itu dia kaitkan dengan kasih. Lihat ya, Roma pasal yang ke-12. Perhatikan sebelum ayat 11 dimulai dengan ayat 9 terlebih dahulu. Roma 12 ayat yang ke-9 lebih dulu, baru ayat 11. Roma 12. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat yang ke berapa? 11 sekarang. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jadi sudah lihat, kasih itu dikaitkan dengan roh yang menyala-nyala. Jadi kalau ada kasih, ada belas kasihan, pasti ada roh yang menyala-nyala. Tapi kalau tidak ada belas kasihan, tidak ada roh yang menyala-nyala. Makanya kalau saya dengar orang Kristen sebagian yang berdoa, saudaraku yang tidak punya kasih terhadap jiwa-jiwa, itu tidak pernah berdoa untuk orang lain, hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Tuhan, ini hari ini saya belum belum bikin susunan rencana ini, mah Tuhan, beta dalam pikiran ini uang di saku sudah cukup Tuhan. Kayaknya kalau ini hari kami mesti makan daging babi 1 kilo. Nah Tuhan, 1 kilo tuh sekarang 75.000 Tuhan. Itu belum tambah dengan bumbu-bumbu dan brenebon Tuhan. Ya, jadi dia hanya omongannya seputaran dia. Tuhan, dia pulaki lah Tuhan. Ya. Hanya dia pulaki, dia pun istri, dia pun anak. Itu hanya istri lu masa. Dia sudah pusing dengan yang namanya orang di luar sana yang mungkin saudaraku belum mengenal Kristus. Suku Jinitiu, suku Marapu, suku Boti. Ya saudara, di Indonesia ini ada 200 suku yang belum kenal Yesus. Dia tidak peduli, apalagi sebut dunia ada 7.000 suku yang belum kenal Yesus, dan dia tidak akan pernah sebut. Dia tidak sebut dia pun tetangga di sebelah yang mungkin saudaraku tiap hari sedang berjalan menuju ke neraka step by step dan sudah ada di ujung pintu neraka, tapi dia tidak peduli karena dia hanya memang urus soal kebutuhannya, soal dia punya saudaraku pergumulan, dan dia lupa dengan saudaraku penjangkauan jiwa. Ini orang yang tidak punya belas kasihan. Ini orang yang belum mengalami Kristus di dalam dirinya. Sebab kalau ada Kristus di dalam dirinya, dia tidak hanya pikir soal aku, soal beta, soal gue, tapi dia akan pikir soal penginjilan, soal penjangkauan bagi kerajaan Allah. Beri tepuk tangan terbaik itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu penting nih. Itu saya beromong doa. Apalagi suruh pergi menjangkau. Doa saya sudah pernah sebut, apalagi mau menjangkau itu lebih berat lagi. Saudara terkasih, ya karena memang tidak ada hati belas kasihan. Hari ini saya ingin sampaikan ini kebenaran, saya ulang. Mintalah hati yang penuh belas kasihan. Kita sama-sama nyanyikan itu lagu 1, 2, 3. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Amin. Mereka yang
situ dulu Pak. Iba itu kata lainnya belas kasihan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya selalu cerita, saya bukan baru menginjil karena saya saudaraku jadi pendeta. Bukan. Jauh sebelum saya jadi pendeta, saya bertobat. Saudaraku tahun 99 saya sudah mulai menginjil. Waktu saya datang ke Kupang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya juga mulai dengan penginjilan. Tiap hari, jalan kaki. Saudara, bukan baru. Ya, karena itu kalau ada orang, saudaraku berpikir ya bahwa saya baru mau penginjilan, ya, sehingga saudara yang bikin diri kesibuk-sibuk, itu orang salah besar. Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan dari dulu, istri saya, kami sudah menikah ini dari tahun 2004, berarti ini sudah 20 tahun pernikahan. Saudara tahu persis, kami dua pernah menginjil berjalan dari Lilibas sampai di Oesau, hanya minum air aqua 1 botol. Saudara, hanya untuk menginjil saja, beritakan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya semangat saya untuk memberitakan Injil ini bukan baru. Apalagi tambah media sosial keluar, waduh, itu semangat ampa 5. Dulu belum ada saudaraku itu Facebook, WA, YouTube, belum ada. Beta pakai itu kaset yang masih putar itu. Itu beta sudah rekam khotbah. Bukan baru ini sekarang ini beta foya-foya karena ada YouTube, bukan. Sudah, memang sudah dulu kalah. Dan saya saudaraku yang terkasih percaya itu karena hati Tuhan ada pada saya. Karena belas kasihan Allah itu yang membuat saya memiliki api itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi saya pasang dulu ada kami saudaraku menikah lalu orang kasih kado hadiahnya itu radio tape Polytron. Ya, itu sekarang tidak ada lagi dijual di mana-mana. Ya saudara, speakernya 2, lalu kemudian ada tempat kasetnya. Saya beli kaset-kaset kosong. Dulu tuh dijual kaset-kaset kosong. Lalu kemudian saudara, saya pasang mic. Ya, kebetulan ada colokan mic-nya di situ. Lalu ada rec, ada tulis rec, ya. Lalu play. Nah, itu tekan mesti 2. Nah, turun begitu, itu mulai direkam. Anak sekarang tidak tahu, saya cerita trendo bingung-bingung. Ya sudah. Ya, karena sekarang tuh masa tidak ada lagi. Saudara, saya mulai rekaman khotbah saudara terkasih. Dan saya kirim kasih. Dulu saya masih pacaran dengan istri saja. Salah satu saya kirim ke satu istri. Ya, satu istri sekolah Alkitab saya kirim kasih. Ya, kasetnya. Ada dulu Walkman apa itu yang keren? Apa tape kecil. Nah, itu saudaraku. Jadi istri saya itu ada itu. Jadi saya kirim kasetnya saja. Dengarlah khotbah. Ya saudara, penginjil, evangelis, Ebenezer Plaimo. Ya saudara. Saudara yang terkasih dalam, apalagi sekarang, canggih begini. Makanya tidak ada hentinya, tiap hari saya akan khotbah terus. Ya. Karena itu kalau pulsa habis itu saya agak pusing. Saudara. Ya. Bukan naik TikTok yang tidak jelas. Ya, saudara. Tuhan kasih kita kemudahan untuk memberitakan Injil hari-hari ini. Tapi saya ulang, entah kemudahan itu ada, orang kalau tidak punya hati untuk belas kasihan, maka dia tidak pusing. Dia tidak akan pusing dengan penginjilan. Dan saya bersyukur saudara hari ini, orang yang saudaraku diberkati dengan kebenaran-kebenaran yang disampaikan bukan satu orang. Ya. Saudara terkasih, nanti kalau saya upload di YouTube khotbah ini akan menjangkau banyak jiwa. Yang dengar mungkin ratus hari ini, tapi saudaraku nanti ketika diupload bisa sampai ribuan orang, jutaan orang bahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya punya beberapa anak rohani, satu di Hong Kong, satu di Malaysia. Di Malaysia ini suka bertanya, saudaraku saya bingung kalau dia bertanya karena bahasanya upin-ipin. Satu pertanyaan masih saya gantung karena kemarin keluar gereja baru dia tanya, saudara belum saya jawab sampai hari. Saya bilang kakak tahan dulu ya. Saya bilang sabar karena saya masih ada pelayanan, saya mesti persiapkan ya
jadi saya masih gantung dia pertanyaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik, ada banyak orang yang sebenarnya membutuhkan belas kasihan, tapi ada begitu banyak orang tidak memiliki hati belas kasihan. Mereka tidak pusing soal penginjil, mereka tidak pusing soal memberitakan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi hari ini lewat tema Vision for Mission ini, kita semua mau diberi hati penuh belas kasihan. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu juga menjadi kerinduan saudara dan saya. Kalau hati penuh belas kasihan itu ada, maka saudara akan dibakar semangat saudara untuk punya hati seperti hati Yesus, mencari, menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Ada amin? Hari Minggu saya bilang, kalau jemaat sudah tidak mau lagi beritakan Injil, nah yang masih produktif dong beranak tambah banyak saya. Ya saudara, saudara semua beritakan Injil kok. Jadi beranak sah, melahirkan saja terus. Ya, karena saudara tidak mau melahirkan jiwa-jiwa dari luar, yang mau melahirkan jiwa dari dalam sah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, milikilah hati seperti hati Yesus. Kedua, selain punya belas kasihan, mari kita lihat Matius 14 ayat 16. Matius 14 ayat 16. Matius 14 ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Garis bawahi, kamu harus. Ada kata harus, itu penting. Kamu harus memberi mereka makan. Ayat yang ke-19, Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkah, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada siapa? Murid-muridnya. Lalu 1, 2, 3, murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kamu harus memberi mereka makan. Itu kalimat penting pertama. Kalimat penting yang kedua, Yesus memberikan kepada murid-murid, tidak langsung kepada itu orang banyak. Lalu Yesus berkata, kamu murid-murid yang bagi-bagikan kepada orang banyak. Itu artinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal misi, bicara soal penjangkauan jiwa, itu bicara soal tugas kita, bukan tugasnya Tuhan Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus tahu tugasmu dong. Saudara yang terkasih, masa tidak tahu tugas? Saudara kalau punya pembantu di rumah, itu pembantu tidak tahu tugas, itu pembantu tidak tahu diri itu. Ya saudara, ingat baik-baik, kita semua ini datang ke dalam dunia ini ditugaskan Tuhan. Makanya kita ini disebut duta kerajaan Allah. Yang namanya duta itu sudah utusan dari Tuhan. Jadi kita ini diutus untuk menyelesaikan suatu tugas ilahi. Tugas itu namanya tugas pemberitaan Injil. Tugas itu adalah sudah membagi-bagikan roti. Tugas itu adalah memberi makan orang yang lapar. Lapar akan firman Allah, bukan lapar jasmani. Itu tugas kita. Makanya kalau saudara baca Matius pasal 25 mulai ayat 31 tentang hari penghakiman, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada 2 kelompok nanti, kelompok kambing dan kelompok domba. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Nah, siapakah kelompok domba? Matius pasal 25 ayat 31 menjelaskan sampai dengan ayat 40-an, saudara. Kita menemukan bahwa yang namanya domba itu dia pergi melayani. Ya saudara, dia ketemu orang lapar, dia ketemu orang telanjang, dia ketemu orang yang tidak ada tumpangan, dia kasih tumpangan. Saudara, tidak ada pakaian, dia kasih pakaian, tidak dapat makan, dia kasih makan. Itu domba. Ayat ini bicara apa? Bicara soal mengerjakan tugas. Dan Tuhan datang, Tuhan bilang, apa yang kamu lakukan itu kamu telah lakukan untuk aku. Jadi saudara, anak-anak Tuhan
Tuhan. Ingat, misi itu tugas kita. Misi itu sesuatu keharusan. Misi itu tidak boleh tidak. Karena itu kalau orang tidak melakukan misi, itu orang terkutuk dan celaka. 1 Korintus 9 ayat 16 lebih dulu. Lihatin ayat. 1 Korintus 9 ayat 16 lebih dulu. 1 Korintus 9 ayat 16. Ya, coba kita baca 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Terus ayat itu, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Yeremia pasal yang ke-48 ayat 10 bilang, terkutuklah orang yang tidak melaksanakan pekerjaan Tuhan. Ya, saya bacakan. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dan dari penumpahan darah. Terkutuk. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang lalai melaksanakan pekerjaan Tuhan, itu terkutuk. Karena itu tugas. Tuhan tidak pernah panggil saudara dan saya masuk gereja supaya usaha diberkati, supaya saudaraku umur panjang, supaya sehat, supaya naik pangkat. Saudara terkasih dalam Tuhan lalu lupa tugas. Saudara, Tuhan memang mau melakukan semuanya itu bagi kita. Tapi kadang-kadang sebagai anak-anak Tuhan kita mulai lupa panggilan kita, sehingga misi, semangat untuk misi atau passion for mission itu hilang. Saudara terkasih, orang hanya semangat pergi gereja, semangat berdoa, semangat, saudara, tapi untuk pemberitaan Injil tidak semangat. Karena mereka hanya pergi untuk cari berkat, supaya diberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sudah diberkati bikin apa? Mulai hedonis, mulai foya-foya, mulai pesta pora, mulai ala duniawi. Tadi kami datang masih cerita, saudara terkasih dalam Tuhan, ada orang mau bikin pesta dia pun dekorasi saja 20 juta. Hai, saya tanya dekorasi apa itu 20 juta? Lalu yang cerita, jemaat cerita bilang, Bapak di dalam sudah ada kamar mandi. Jadi dong mau tinggal selama-lamanya di dekorasi situ. Orang foya-foya hanya 20 juta saat malam, orang rela. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu orang yang sekali lagi tidak pikir soal misi, hanya pikir soal yang penting aku kaya, pokoknya aku begini, pokoknya aku sama aku saja. Dia selalu pikir soal hati, model ke hati Tuhan yang penuh belas kasihan, lalu dia tidak pernah pikir tugasnya apa. Tuhan, dia pikir fare, umur yang Tuhan kasih, berkat yang Tuhan kasih, itu pikir dia fare. Saudara, Matius pasal 25, kalau saudara belajar tentang talenta, ada yang dapat saudara 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Saudara terkasih, persoalannya bukan pada berapa banyak, tapi persoalannya pada mengerjakan itu. Itu persoalan. Ternyata didapati yang satu tidak mengerjakan, tidak melakukan tugasnya, dia malas dan jahat. Itu kata Alkitab. Jadi orang Kristen, dengarkan baik-baik firman Allah. Tuhan tidak pernah lahirkan ke dalam dunia ini saudara dan saya tidak punya rencana. Tidak ada. Semua Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan itu adalah melakukan tugasnya Tuhan berikan kepada kita untuk menjangkau banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Amin. Makanya waktu Tuhan jadikan kita orang percaya, dia langsung titip memang pesan. Lihat Matius 28 ayat 19. Lihat firman Tuhan itu. Matius pasal 28 ayat 19. Perhatikan saudaraku, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu ayat jelas. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu ayat tidak hanya berlaku buat 12 orang tadi, itu ayat berlaku buat kita semua. Semua orang percaya. Kisah pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kamu yang terima Roh Kudus, kamu yang bahasa roh, kamu yang mengalami kepenuhan roh, kamu yang punya karunia-karunia roh, ingat baik-baik, Tuhan kasih itu sebagai kuasa untuk menjangkau jiwa, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Banyak orang harus dibawa kepada Kristus. Beri tepuk tangan terbaik untuk Yesus. Itu bukan buat gaya-gayaan, itu bukan buat tanding-tandingan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ingat baik-baik itu. Jadi Tuhan ini sebenarnya kasih perlengkapan semua kita, ya. Tuhan kasih beda-beda. Saya ulang, ada yang Tuhan kasih 5, ada yang Tuhan kasih 2, ada yang Tuhan kasih 1. Tuhan kasih kita semua, tapi persoalannya saya ulang bukan pada berapa banyak, tapi mau kerjakan tidak. Tuhan sekarang mungkin tempatkan Anda sebagai seorang tenaga karyawan, ya. Mungkin Anda ditempatkan sebagai apa? Ketua RT. Anda ditempatkan sebagai ketua RW. Saudara, Anda punya tugas, jangan lupa. Tugas itu bukan hanya saja dari dunia. Tuhan titipkan di situ dengan talenta yang Tuhan beri. Kalau Tuhan titipkan itu sebagai mahasiswa, Tuhan sedang memberikan tugas. Tuhan sedang mengamanatkan amanat agungnya buat kita. Jangan hanya pikir soal keberadaan kita di situ, karena tugas itu ada melekat dengan di mana Tuhan tempatkan kita. Ada amin? Ini penting, sehingga kita tidak boleh lupa itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau semua orang sadar begini, enak, ya. Semua orang kalau sadar tentang tugas ini, tidak ada yang diam. Saudara terkasih, tidak ada yang tidak jadi saksi, tidak jadi berkat. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya tidak bisa khotbah. Tuhan tidak suruh khotbah. Tadi dalam doa pembukaan sudah jelas. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 berkata, kita ini surat pujian yang bisa dibaca oleh semua orang. Tidak perlu mesti khotbah. Dengar khotbah itu dengan sendirinya, saudara terkasih dalam Tuhan. Khotbah itu sudah terukir di dalam hati saudara, ditulis di dalam loloh hati kita. 2 Korintus 3, saudara terkasih dalam Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 3. Mari buka itu ayat. Oke, 1, 2, 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Korek samping kiri kanan, kamu sumati kok. Kau bacain ayat saja 5 orang ini. Ulang. Saya mau semua baca. Belum keluar dari gereja sumati banyak nih, baik. 2 Korintus 3 ayat 3. 1, 2, 3. Dengan khotbah KKR ini malam hari Minggu yang sekian banyak, itu bukan ditulis dengan tinta, bukan. Itu ditulis langsung di lohat hati kamu, bukan di kertas dulu batu. Sekarang bukan di kertas, di dalam daging. Makanya dengan khotbah itu firman itu terukir. Saudara, jadi orang kalau dengar firman sungguh-sungguh, dia itu akan jadi berkat. Dia akan jadi saksi. Dia belum ngomong saja bisa jadi saksi. Amin. Amin. Apalagi kalau Anda bicara, tidak perlu sebut pasal ayat, dengan tindakanmu saja engkau bisa jadi berkat. Saya kasih contoh, Anda dengar khotbah jangan isap rokok, keluar jadi isap. Tapi kan banyak hanya tulis di kertas, tulis di tembok gereja, makanya keluarkan firman kosong. Makanya begitu baru sampai di deker sebelah, mulut sudah panas itu mulai helah. Nah ini mau jadi berkat karena ini orang lupa dia punya tugas. Dia jadi hamba yang malas dan jahat, baru dia mulai kesalahan Tuhan Allah. Saudara yang terkasih, kita dengar firman,
Tidak perlu bilang. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 mengatakan perbuatan-perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, hawa nafsu. Tidak perlu. Tidak perlu omong. Paling tidak orang bisa tahu. Kita bilang, atau di gereja firman Tuhan ajarkan. Berupa pasal ayat, tapi ada ayat yang mengatakan pesta pora itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Selesai. Saudara terkasih dalam Tuhan. Orang akan tahu. Jadi tidak apa itu karena ditulis dalam roh hati. Ditulis dalam roh hati. Dengar firman, jangan main kape, jangan judi, ikut. Tulis di hati, tulis di hati. Makan gigi kalau ngomong begini. Tulis di hati, jangan tulis di dinding. Di dinding itu pulang lu bikin live. Saudara, jangan tidak jadi berkah. Jangan tidak jadi berkah. Karena kita tulis bukan di hati, lupa tugas. Orang kalau tahu dia tugas adat, saya ulang simple. Anda dan saya ini tidak mampu, semua tidak mampu. Tapi kita tahu firman Allah memampukan kita. Amin. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan itu memampukan kita. Itu fungsi kita datang gereja. Karena kita datang gereja, jadi kita jadi murid, belajar firman. Saudara, belajar firman supaya pulang terapkan itu kebenaran. Itu jadi berkat. Itu orang yang pikir soal misi. Jadi kalau firman itu tahu ukir dalam ketemu hati, kau tak usah bisa diam, kau akan mendidik untuk beritakan. 1 minggu yang lalu saya pergi KKR di Rote. Saudara, sebenarnya saya masuk KKR 2 malam. Malam pertama selesai KKR, saya pulang hari Sabtu karena hari Minggu saya mesti pimpin di gereja Bolong, saudara. Nah, KKR yang kedua di hari Senin, saya kembali dulu, saudaraku. Lalu kemudian saya rencana Senin pagi saya kembali lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, singkat cerita, di malam Minggu, ya, saya dapat telepon dari Rote. KKR ini sudah direncanakan 2 hari, jauh, mungkin sekitar 2 bulan sebelum itu KKR tanggalnya sudah pasti. Ya. Lalu mereka telepon, mereka minta maaf, Pak Pendeta, minta maaf karena di sini tidak bisa KKR 2 malam, hanya 1 malam saja. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya apa-apa kalau memang saya mau, ya bilang apa lagi? Kodong tuan rumah saya mau. Ya. Saudara terkasih, kemarin seorang anak Tuhan yang sama-sama pergi ke KKR, ya, dia telepon saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya mau minta didoakan. Lalu akhirnya saya bilang, oke, datanglah. Jadi dia datang dari Kupang sana, datang cari di Bolong sana, sudah saya share log. Lalu kemudian dia sampai di Pastori. Kami cerita banyak. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya itu hari itu saya pokoknya bertengkar mati. Lalu saudara, saya tidak ada. Tapi Injil yang diberitakan itu sudah membuat mereka tahu kebenaran. Sehingga mereka sendiri sudah baku perang. Untuk itu KKR malam yang tidak jadi itu, saudara. Tapi ada orang-orang yang ngotot kebenaran harus disampaikan, Injil harus diberitakan, bahkan pendeta juga sudah dikotakan oleh orang-orang itu. Karena saudara, mereka betul-betul mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, lihat fungsi Injil itu jelas. Fungsi kebenaran itu jelas. Kalau kebenaran itu sudah terukir di dalam hati seseorang, orang itu tidak bisa dibendung oleh apapun. Tidak bisa dibendung. Karena firman dia tahu, kebenaran dia tahu. Saudara, dia bersaksi, dia yang menyatakan tentang Tuhan. Kalau saya pergi kan orang bilang GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah, itu bukan bagian dari kita, orang anti. Sekelompok orang yang tidak paham kebenaran. Ya. Kalau ini lupa orang sendiri lu marah, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan kebenaran ini buat kita. Kalau Injil itu ada dalam diri saudara dan saya, saudara bukan hanya jadi berkat bagi pribadimu, bagi keluargamu, bagi saudaramu, tapi saudara akan jadi berkat bagi siapapun. Karena tanpa berbicara pun Injil yang saudara telah imani dan yakini itu akan bergerak dan bekerja di
di dalam pribadi kita masing-masing. Ada amin? Makanya itu saya pesan ini firman, kalau kita masuk gereja itu setiap hari mesti tambah bertobat. Ya, perempuan Samaria itu saudara 5 laki. Tapi kenapa dia kesaksian bisa didengar? Karena dia kasih tinggal tuh 5 laki. Saudara juga begitu, mesti hidup itu bertobat sungguh-sungguh. Kalau firman itu tidak betul-betul menguasai hidup, saudara bisa. Anda mau ngomong apa? Ya. Orang bilang kami pun gereja itu ada Roh Kudus. Roh Kudus apa yang model keluin? Roh Kudus apa yang begini, saudara terkasih dalam Tuhan? Dia bilang dia ada Roh Kudus, tapi mabok di mana dia bandar? Roh Kudus apa itu? Itu roh gila. Nah, kami yang ada Roh Kudus, kami itu betul-betul didasari oleh Injil, kebenaran sejati. Saudara terkasih. Tapi dengar saudara, pidatang orang bilang ini mulai selingkuh di sebelah. Dia mulai ganggu orang begini. Ini saudara roh apa ini? Itu roh hanya roh pezina. Dia ganggu orang laki. Itu roh pelakor, bukan Roh Kudus. Anak-anak Tuhan, jadi sama pesan ini ya, betapa pentingnya hidup kita. Karena terang itu tidak akan pernah bisa disembunyikan. Kalau saudara betul-betul ada dalam Kristus, terang itu akan bercahaya. Itu tugas itu akan nyata, nampak. Saya bersama dengan tim di GSJA Sinar Kasih Global, saudara terkasih dalam Tuhan. Kami 2 tahun yang lalu pergi KKR di satu tempat di pinggiran kota. Saudara, diminta 2 kali saya pergi KKR 2 hari di situ. Saudara, bersama dengan semua jemaat. Ya. Lalu kemudian minta lagi yang kedua. Sudah siap-siap semua, lalu kemudian saudara terjadi halangan. Tapi saya terus berdoa, saya bilang Tuhan waktu. Saudara, tadi pagi saya ditelepon di KKR di tempat yang sama, bahkan kali ini saudara di gereja. Itu hari tidak bisa di gereja karena orang tolak bikin di halaman rumah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi sekarang gereja mau terima. Ada orang yang Tuhan pakai dan berdiri sangat kuat, saudara terkasih. Tapi persoalan tanggalnya adalah pas KKR di Namosai. Bisa lihat, saudara, KKR pas di Namosai. Saya bilang, aduh minta maaf, beta sudah bisa ini, saudara KKR di Namosai. Ya, saya tidak bisa. Saudara terkasih, tapi kalau Tuhan sudah bilang, itu sangat ada bisa yang halang-halang. Ya, saya kasih tahu saudara, saya bilang batal ini karena saudara KKR di nama saya. Saudara terkasih dalam. Tapi kemudian tutup telepon di sekitar setengah jam. Mereka diganggu. Saudara, tidak bisa tidak. Harus ada. Harus ini pendeta Eben mesti datang hop. Saudara. Akhirnya dong tahu calling kiri kanan karena dong telepon lebih. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau memang Jumat Sabtu tuh Pak ada jadwal, kalau Minggu nakar mana? Saya bilang Minggu ibadah raya, ya boleh saya bilang, boleh ibadat raya saya pendeta dari gereja lain, boleh. Bapak aman sah, kotong yang atom, Bapak yang khotbah Minggu. Saya bilang siap, ini Minggu, ya saudara. Dia bilang mati kita semua ya. Saudara, saya bilang ini loh ini. So, kalau Tuhan sudah ini tidak ada yang bisa halangi. Sabtu lu halang, Jumat halang, Minggu jadi. Ya, saudara terkasih, tidak bisa dihalangi. Dulu mau di teras gereja, tidak bisa. Teras gereja saya mesti bikin surat kiri, surat kanan, tidak bisa. Halaman gereja pun itu pro kontra. Kami KKR dalam pro kontra. Tapi sekarang mimbar gereja pun Tuhan bukakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Maka saya bilang sama saudara, yang penting sekarang ini hidup mesti betul-betul tahu ini tugas. Tuhan pasti akan kerja. Tapi firman mesti betul-betul dalam bentuk mungkin. Jangan kompromi. Pegang kebenaran dengan sungguh-sungguh. Itu orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Ada amin? Ada amin? Saudara terkasih dalam Tuhan, bilang sambil kiri kanan, bangun. Bangun. Kerjakan tugasmu.
Saudara, kalau semua kerja tugas ini ngeri. Saudara bayangkan kita gotong royong, waduh, semua gotong royong. Ini saudara yang bilang, saudara kerja, semua kerja. Mau dapat celah di mana? Tapi sekarang persoalan celah banyak. Separuh lipat tangan, separuh bobo, separuh tinggal haus. Ini yang berat. Yang lebih parah, separuh duduk tengah, protes paling banyak. Ini nih yang paling parah. Saya bikin apa-apa. Orang kalau sudah bikin apa-apa itu dia akhirnya hanya kerja protes. Saudara terkasih, kalau orang sibuk kerja, dia lupa protes karena dia sendiri kerja. Tapi kalau hanya duduk lipat tangan, lihat kiri, lihat kanan, hanya di sebentar muncul setan pemikiran sudah mulai masuk. Ada saham. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara lihat tuh, Jokowi kerja. Ini hari Jokowi ada di NTT. Yang tidak kerja dong, hanya urus duduk, protes kiri, protes kanan. Sekarang lagi viral fubu, faka fubu dan lain sebagainya. Ya, orang dapat ini tidak bisa, orang cari ini tidak bisa, cari itu lagi. Itu karena saudara, orang yang tidak mau kerja. Orang yang tidak mau kerja itu hanya ada iri hati. Yang ada saudara terkasih dalam Tuhan tidak suka orang lain baik, tidak suka perkembangan. Itu setan bekerja. Ya, makanya kalau saudara kerja untuk Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan saudara, setan tidak akan dapat tempat. Saudara akan dipakai Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Tapi kalau yang duduk tangan, lihat, sebentar dia sudah bikin ulan. Ini saya mau sampaikan buat kita semua. Ayo, lakukan kebenaran. Nah, saya sudah lihat orang yang tangan bikin ulah-ulah. Saya sudah lihat. Dan itu lu naikkan batu. Saudara terkasih, lu tidak bikin apa-apa, susahnya jangkau jiwa, ya, baru lu hanya urus protes kiri kanan. Saudara akan tahu ya orang-orang model begitu. Dan Tuhan itu tidak gubris manusia model-model begitu. Kita saatnya melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Terakhir, yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat firman Allah. Yang ketiga butuh iman, saudara. Kalau tidak ada iman tidak bisa. Mari kita buka Yohanes pasal 6. Ini rentetan ceritanya sama ya. Yohanes pasal 6 ayat 5 mulai sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 8. Saya sudah lama khotbah di Tano, jadi saya kasih lama. Yohanes 6 ayat 5 sampai ayat 8. Mari kita baca ayat-ayat ini bersama-sama 5 sampai 8. 1, 2, 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6, jemaat 1, 2, 3 kencang. Hari itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Perhatikan, untuk mencobai dia. Ini imannya Filipus dicobai. Tuhan Yesus sengaja tanya. Ayat 7, saudaraku, 1, 2, 3. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 200 dinar itu berarti kerja 200 hari baru bisa dapat uang 200 dinar. Karena upah buruh pada waktu itu 1 hari dibayar 1 dinar. Itu berarti sudah hampir 1 tahun kerja dulu, kumpul duit baru bisa beli kas makan. Itu juga tidak cukup, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Itu kalau mau kasih juga mungkin sepotong kecil saja. Orang pulang tetap lapar. Saudara, ayat 8 Yohanes 6, 1, 2, 3. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, ayat 9. Saudara, ayat 9, 1, 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini hanya saudara 5 roti celai dan 2 ikan. Tadi uang 200 dinar saja tidak cukup, apalagi cuma 5
dan 2 ekor ikan. Wah, itu mustahil. Ayat 10. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1, 2, 3. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Yang duduk di situ demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 14. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, lanjut. Ayat 12. Ya, 1, 2, 3. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Saudara lihat, 200 dinar saja tidak cukup untuk kasih makan, apalagi hanya 2 roti dan 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu sesuatu yang mustahil. Tetapi ketika dibawa kepada Yesus, itu membuat orang makan sampai kenyang. Dikatakan bahkan lebih 12 bakul, ya. Itu dikumpulkan 12 bakul, sisanya 12 bakul. Pengkhotbah suka berkata, itu mungkin saudaraku 12 itu untuk masing-masing murid-murid. 1 orang 1 bakul. Petrus makan 1 bakul, Yohanes makan 1 bakul, Ande makan 1 bakul. Ya saudaraku, semua makan 1 bakul, makan sampai kenyang. Saudara terkasih dalam Tuhan, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi saudara, di dalam pelayanan misi kita ini terkadang passion kita menurun, gairah kita menurun karena kita tidak pakai iman, tapi kita pakai logika, kita pakai cara berpikir kita yang selalu berkata kurang, tidak bisa, ini tidak bisa, harus begini, uangnya kurang dan segala macam. Sehingga saudara, pemberitaan Injil tidak bisa, semangat memberitakan Injil tidak menyala karena orang selalu memakai kata tidak bisa, logika. Seperti Filipus, seperti murid-murid. Dengar baik-baik hari ini, kalau passion, semangatmu mau menyala-nyala untuk pemberitaan Injil, maka jangan mengandalkan logikamu. Berpikir boleh, tapi pakailah iman, karena di balik iman selalu ada mujizat, 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 mujizat. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting nih. Sebab menginjil itu bukan main-main, butuh uang banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi jangan pikir uang. Kalau kita pikir uang, kita tidak akan menginjil. Ya, saudaraku, kalau kita pikir sesuatu, kita tidak akan berkorban. Ya, karena penginjilan itu butuh pengorbanan. Ayat ini sedang bicara pengorbanan ini. Iman itu bicara soal pengorbanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak bicara pengorbanan, tidak bisa. Saudara yang terkasih, makanya iman dibutuhkan. Kalau saudara mau menopang penginjilan, Ketua Badan Pengurus Pusat 2 kali dalam video yang mungkin juga ditayangkan di sini gereja sini, saudara selalu mengingatkan kita bahwa misi itu butuh doa, dana, ya saudaraku, yang besar. Tapi jangan membuat gereja tidak menjadi gereja yang global dan lokal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita harus mulai berpikir tentang penginjilan, berpikir tentang misi. Ya, kalau saudara dan saya tidak memikirkan tentang misi, maka kita tidak akan pernah berkorban. Kita tidak akan melakukan penginjilan, gereja mati. Saudara, dan itu kita mesti mulai dari pribadi kita. Tadi saudara lihat, Yesus tidak mau murid-murid itu suruhin orang-orang pulang. Ayo, apapun mulai kerja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pikirkan tentang misi, pikirkan tentang penginjilan.
Saya mau tunjukkan beberapa ayat ini sebagai ayat-ayat terakhir untuk kita bergairah di dalam misi, ya, menopang penginjilan. Kita lihat dulu contoh yang pertama, jemaat Makedonia. Ini bukan jemaat kaya, ini jemaat susah, saudara. 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh. Ya, saudara lihat ayat yang kedua dulu ditampilkan, kita baca ya. 2 Korintus 8 ayat 2. Saya baca ayat 2, saudara baca ayat 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi saudara, orang yang mendukung pelayanan Paulus salah satunya adalah jemaat Makedonia. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi waktu Paulus itu melayani di Yerusalem, dia melihat ada banyak orang-orang yang harus dibantu di Yerusalem. Jemaat Makedonia ini jemaat yang turut terlibat dalam pelayanannya Paulus di Yerusalem, membantu orang-orang kudus di Yerusalem. Mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang yang tidak ada masalah. Itu ayat bilang mereka sangat miskin, susah mereka. Mereka sedang diperhadapkan dengan berbagai pencobaan. Tapi saudara, kenapa jemaat ini rela berkorban? Ayat 7 rahasia. Mari kita lihat 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. 2 Korintus 8 ayat 7. 1, 2, 3. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam hal apa? Bukan uang, tapi dalam hal iman. Jadi kenapa mereka bisa berkorban? Kenapa mereka berpikir soal penginjilan? Mereka berpikir soal orang-orang yang harus dilayani karena mereka kaya di dalam iman. Itu yang membuat mereka rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Ada amin? Saudara, saya sering khotbah di persekutuan doa. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, ada seorang oma umur sekitar 80-an tahun. Mata dua-dua buta, tidak bisa lihat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi setiap kali ketemu saya, saudara, itu pasti dia selalu memberikan sesuatu kepada saya, uang. Itu pasti. Karena dia sudah sering beri, saya ini perasaan sebagai manusia. Jadi saudara, saya ketemu dia hari Selasa yang lalu. Dia sudah dengar saya khotbah, saudara. Tapi karena setelah khotbah selesai itu masih duduk minum-minum, saudara, dia tetap tunggu saya kapan jabat tangan dengan dia. Tapi hari kemarin saya tidak jabat tangan dengan dia, saya pelan-pelan, saudaraku, pakai sepatu, langsung kemudian jalan. Begitu saya jalan sudah menuju ke tempat parkiran, saudaraku, dia bilang, "Pendeta Eben di mana ya? Kok ini hari dia sudah pegang tangan dan beta? Hari dia terlalu betul." Ya, saudara. Nah saya sujau, saudara. Lalu dong panggil, bapak, oma ada cari bapak nih. Ini super rasa ini. Ya saudara. Saya akhirnya kembali lagi, oma minta maaf, tadi saya buru-buru nih. Bapak Eben ini terlalu dia abaikan oma-oma buta sonde mama, sonde, beta bilang sonde, beta sonde abaikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari dulu pegang tangan dan oma. Saudara, itu pegang tangan tuh mesti subungkus. Ya saudara, saya oma tak usah dia bilang, "Jangan Pak Pendeta, beta mau dukung pekerjaan Tuhan." Mantap dua-dua. Soal bisa lihat Pak. Saudara terkasih, tapi dia punya hati untuk misi pekerjaan Tuhan. Dia punya hati untuk misi loh. Buta. Sampai saya merasa orang buta, tapi dia Tuhan kasih iman yang luar biasa. Umur bukan muda, 80 lebih. Saudara, dia pergi itu persekutuan doa itu, jalan kadang-kadang saudaraku tidak ada yang antar. Nah dia coba pakai tongkat yang
tongkat orang buta Pak, dia pakai sapu hijau di jalan. Nah buta dua-dua yang gelap semua. Tapi semangatnya untuk cari Tuhan tidak berhenti. Saudara lihat, bukan hanya dulu di zaman Makedonia, sampai hari ini pun masih ada orang-orang yang punya hati iman, hati untuk misi pekerjaan Tuhan. Saudara, saya ingatkan buat saudara suka foya-foya yang tidak jelas-jelas itu ya, uang pakai pesta pora yang tidak jelas-jelas, main judi yang tidak jelas, itu uang-uang daripada Anda pakai untuk kerajaan setan. Ingat baik-baik, datang dan berikanlah untuk kerajaan Allah, karena uang itu akan dipakai untuk menjangkau banyak jiwa di sana. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, apalagi saudara yang dibebaskan dari roh-roh jahat itu ya. Saudara sadar itu, dulu setan cek kosong baru dapat bebas, baru lupas Tuhan. Lukas 8, lihatin ayat. Saudara, ini khusus bagi yang dulu kena cek setan loh. Saudara, Lukas 8 ayat 1 sampai ayat 3. Saudara lihat itu, orang kalau dibebaskan dari setan itu dia semakin sadar cinta pelayanan, berkorban bagi pelayanan bisa-bisa. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Mari kita sama-sama baca ini ayat-ayat 8 ayat 1 sampai 3. Kencang jemaat. 1 2 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Lalu bukan hanya 12 ayat 2 Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara lihat dong, terlibat dalam pelayanan. Terlibat bagaimana? Dulu perempuan tidak bisa khotbah, perempuan tidak boleh bersaksi. Beda sekarang, tidak boleh WR, singers, tidak boleh. Dulu tuh perempuan tidak boleh bikin-bikin begitu. Sekarang yang boleh perempuan melayani, dulu tidak bisa. Zaman Yesus tidak boleh, sampai zaman para rasul pun masih demikian. Ya. Nah, kalau gitu mereka bikin apa? Ayat 3, lanjut 1 2 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Ya. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dengan kekayaan mereka, mereka pakai untuk melayani Tuhan. Mereka tidak bisa singers, mereka tidak bisa WL, mereka tidak bisa menari tamborin, mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa melayani rombongan-rombongan Yesus. Jadi saudara yang masak nasi, gandum, dan sebagaimana putar teh, kopi, itu adalah perempuan-perempuan yang ikut melayani. Ada amin? Ketua dapurnya kemungkinan Maria Magdalena yang dikuasai oleh 7 roh jahat. Jadi kalau saudara dilepaskan dari 7 roh jahat, ya jadilah ketua dapur untuk pekerjaan Tuhan. Ada amin? Amin. Ya, jangan semua bilang saya mau WR. Kalau saya mau WR bahaya, baik berapa? Ya, semua mesti sadar Tuhan kasih kita tugas itu. Ada banyak. Ya, murid-murid sadar, saudaraku, perempuan-perempuan ini sadar, kami tidak bisa WR, kami tidak bisa pimpin pujian, kami tidak punya saudara, bukan tidak punya talenta, tidak diperbolehkan, tapi kami bisa tetap terlibat di dalam pelayanan. Ada uang kami, ada kekayaan yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan. Ada amin? Saya mau tutup dengan satu cerita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu kali dalam ibadah, saudara, ada 2 nona cantik-cantik duduk di tengah, di antara nenek yang sudah tua. Ya saudara, nenek ini saudara tiap hari dia punya tiap minggu pakaiannya tetap sama saja. Ya saudara, sementara ini nona 2 ini saudaraku, sementara hari minggu yang ini merah, seminggu depan lagi hijau, sebentar saudara hijau sage, sebentar lagi hijau daun. Pokoknya semua warna itu dia pakai terus, gonta-ganti. Tapi saudara tahu, tiap minggu saudara, mereka 2 setiap kali kolekte lewat tuh selalu begini saja. Padahal ganti baju tiap minggu, ganti terus. Lipstick sebentar warna merah, sebentar warna hijau, sebentar warna ungu. Pokoknya sesuai dengan baju. Baju ungu, lipstick ungu, ya alis mata ungu, ya bulu mata ungu. Semua gonta-ganti, tapi tiap minggu kolekte hormat terus. Nenek ini saudaraku, karena lihat tuh 2
hormat terus, nenek juga akhirnya perasaan, ya. Saudara, masa nenek yang taruh kolekte, nenek perasaannya begini, jangan sampai orang-orang gereja bilang, nenek ini punya 2 cucu, hanya tahu dandanin aja, nggak pernah kasih uang kolekte, ya saudara. Akhirnya saudara terkasih dalam Tuhan, nenek karena perasaan minggu berikutnya, nenek sisihkan ya untuk dong 2. Begitu sudah kolekte berjalan, nenek sorong pisebelah, nenek sorong pisebelah, kiri dan kanan. Dong 2 saudara merasa terberkati dari nenek. Nah, karena rasa terberkati tiap minggu pas kolekte dong 2 meloi nenek, dong 2 meloi nenek, dong sen kalau dong minta kolekte dari nenek. Sudah. Nah, satu hari nenek pas kere yang betul-betul kere, saudara. Nenek hanya punya 2 lembar duit 2.000, ya sudah. Maka hari itu pas kolekte mau jalan seperti minggu-minggu biasanya, selalu mereka 2 meloi ke nenek. Karena sumeloi nenek uang yang 4.000 itu nenek 2.000 kasih di 1, 2.000 dia kasih di 1. Begitu saudaraku kolekte itu jalan, lalu kemudian mereka 2 kasih, nenek tidak kasih, mereka 2 tanya nenek, kenapa hari nenek tidak kasih kolekte? Nah, lalu saudara nenek bilang begini, Tuhan juga tahu 020 uang itu dari nenek. Saudara berkasih dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen. Kita lihat di setiap minggu itu parlente, orang Manado, orang Ambon gitu. Parlente. Sepatu sebentar hak 5 senti, sebentar 12 senti. Tidak masalah. Tapi ingatlah, tugasmu salah satu adalah ingat, passion untuk memberitakan Injil itu harus dibakar juga dengan iman dan cara berkorbanmu. Itu penting. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Sangat disayangkan ya, kalau kita tidak punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu malam hari ini saudara, 3 bagian ini saya bagikan untuk membangkitkan passion kita untuk misi. Passion for mission. Yang pertama, hati yang penuh belas kasihan. Yang kedua, tugas kita harus dikerjakan. Beritakan Injil itu tidak boleh tidak, harus, saudara. Caranya banyak, tadi saya sudah jelaskan. Yang penting firman yang kita dengar itu ditulis dalam roh hati kita dan kita praktekkan. Lalu yang ketiga, ingat baik-baik, di dalam pelayanan butuh iman, bukan logika. Sebab dengan iman kita akan mengerjakan tugas pelayanan. Kiranya Tuhan berkati kita dengan firman Allah. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik maju ke depan, singers WL maju ke depan. Sama-sama kita sebut Passion for Mission. 1, 2, 3. Lebih kencang. 1, 2, 3. Lebih kencang. 1, 2, 3. Bangkit berdiri, bilang samping kiri kanan, gairah untuk misi. Bilang samping kiri kanan, gairah untuk misi. Semua bangkit berdiri. Ayo semangat kita. Kita mau nyanyi itu pujian yang